Orang perlu nonton film horor supaya dia bisa cope dengan horor yang dia dapat di dalam hidupnya. Nah, itu Karena juga ketika dia nonton horor, itu ternyata dia ada ujungnya. Tapi kalau misalnya untuk mempersiapkan horor di dalam hidupnya, jadi daripada dia ngalamin beneran, mendingan dia nonton gitu maksudnya. Karena dia bisa masih kendaliin itu. Jadi ada rasa pelepasan tadi benar. Tapi aku penasaran nih Nasi, lo kalau kan belakangan lu lagi banyak berapa 10 tahun ya, 10 tahun ngebahas horor gitu kan. Apakah itu mengubah cara pandang lo terhadap kehidupan sehari-hari misalnya? Jadi nggak horor gitu ya? Bukan, jadi justru lebih sensitif. Oh. Jadi kan karena udah denger banyak cerita gitu kan. Kalau yang gue lihat, banyak orang tuh kalau udah ngedalamin satu topik, persepsi dia terhadap hidup tuh sedikit berubah. Oke. Cara dia mandang misalnya pintu gerak dikit. Ini kayak kalau kita masih kecil, kita baru nonton film horor. Pintu gerak dikit, harusnya angin. Iya. Simple kan. Tapi sekarang otaknya jadi cet. Oh ini sesuatu yang berbeda nih gitu. Misalnya ada satu cerita yang tentang sekolah atau dimana terus didatengin ke sana terus bener-bener ngerasain padahal awalnya nggak ngerasain gitu. Ada nggak sih kayak Kalau dalam kehidupan maksudnya kayak in general sih enggak ya, malah mungkin kebalikan. Karena kan aku suka banget sama materi horor, jadi aku juga tahu in terms of production tuh kan kita tahu how to build that. We know how to build it kayak foundationnya untuk membuat sesuatu yang menggerakkan emosi orang. Itu kan kita apa ya? Storytelling we lah. directed gitu, we direct the whole thing gitu. Dan tapi aku juga ngerasain kalau misalkan orang memang ada di state dimana mereka lagi memposisikan dirinya untuk jadi vulnerable, menceritakan cerita horor, itu emang jadi lebih sensitif. Kayak misalkan kalau kita biasanya nggak sadar ada pintu yang kebuka, kalau kita lagi in deep concentration nyeritain cerita horor, mungkin kita malah kayak kok ini kebuka ya? Ini apa gitu? Bener-bener.